Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fa'alamil an bitaufiqillah annal hasila minal jumlati sab'u aqabatin. Ketahui olehmu dengan taufik Allah bahwasanya kesimpulan daripada sejumlah aqabah yang sudah disebutkan itu ada 7 aqabah. Al-ula aqabatul ilmi, atsaniyatu aqabatut taubati, atsalitsatu aqabatul awaiqi, ar-rabi'atu aqabatul awaridi, al-khamisatu aqabatul bawa'ithi, as-sadisatu aqabatul qawadihi, as-sabi'atu aqabatul hamdi wa syukri. Yang pertama adalah aqabah ilmu, yang kedua aqabah taubat, tahapan taubat, yang ketiga tahapan pencegah, penghambat, penghalang, yaitu ada 4. Pertama dunia, kedua makhluk, ketiga syaitan, keempat nafsu. Yang keempat adalah aqabatul awarid, tahapan hal-hal yang mendatang di perjalanan, itu pun ada 4. Yang pertama rizki, yang kedua akhtar, yang ketiga syada'id, yang keempat qadha, dan yang kelima adalah aqabatul bawa'ith, tahapan yang membangkitkan seorang hamba, itu ada 2. Pertama khauf, kedua roja. Yang keenam aqabatul qawadih, itu tahapan yang menciderai, yang merusak amal seorang hamba, itu ada 2, yaitu yang pertama riya, yang kedua ujub. Yang ketujuh adalah aqabah hamdun, puji dan syukur. Wa bitamamiha yatimu kitabu minhajul abidina ilal jannati. Dengan menyempurnakan aqabah ini, maka sempurnalah kitab Minhajul Abidin, jalan seorang hamba menuju surga. Wa nahnu al-ana natatabba'u hadhihi al-aqabati bi syarhi mujazil lafzi mustamilin 'alan nukati. Dan kami sekarang ini membahas, memeriksa, meneliti akan ini aqabah dengan uraian yang singkat katanya namun banyak maknanya, yang mana kata itu meliputi, melengkapi atas beberapa faidah. Al-maqsudati min hadha sya'ni kullun minhuma fi babi mufradin insyaallah wa azza wa jalla. Faidah-faidah yang dikehendaki, yang dimaksudkan daripada ini keadaan, yakni ini jalan ibadah, yang mana masing-masing daripada keduanya, yang mana masing-masing daripadanya, daripada 7 aqabah. Nah, jadi di sini ada salah penulisan lah, kullun minhuma, maksudnya kullun minha. Di dalam syarahnya itu tulisannya kullun minha, yang mana masing-masing daripada 7 aqabah tersebut itu di dalam bab tersendiri insyaallah azza wa jalla. Allah subhanahu wa taufiq wa tasdid, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa memberikan taufik dan yang maha kuasa memberikan tasdid, membenarkan seorang hamba, bimannihi, dengan karunia-Nya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama adalah aqabah ilmu. Fa aqulu wa billahi taufiqi. Ya talibal khalasi wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi. Aku kata, dengan Allah lah taufik. Wahai penuntut keselamatan, wahai penuntut ibadah, lazimi oleh engkau pada
pada permulaan perkara. Mudah-mudahan memberikan taufik akan engkau oleh Allah. Lazimilah menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah dasar, pangkal, modal, dan atasnya lah al-madaru, peredaran atau sentral, peredaran segala ibadah. Wa'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'zil wa'izina wa nazarin nazirina. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah merupakan dua mutiara, karena dikarenakan keduanya lah ada setiap apa yang engkau lihat dan yang engkau dengar, berupa karangan tulisan para musannif dan berupa ta'lim dari para guru dan nasihat daripada orang yang memberi nasihat dan pemikiran daripada orang-orang yang berpikir. Bal li ajlihi ma unzilatil kutubu, bahkan karena keduanya lah, karena ilmu dan ibadatlah diturunkan kitab-kitab Allah. Wa ursilatir rusulu, dan diutuslah akan rasul-rasul Allah. Bali ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi, bahkan karena ilmu dan ibadatlah diciptakan akan segala langit dan bumi dan apa yang ada pada langit-langit dan bumi berupa makhluk. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, ihdahuma qawluhu jalla dzikruhu. Renungilah, pikirkanlah dua ayat yang di dalam kitab Allah azza wa jalla. Salah satu daripada dua ayat itu firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla dzikruh, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah Tuhan yang menciptakan 7 langit dan menciptakan daripada bumi akan seumpama bilangan langit, yaitu 7. Turun oleh perkara, yakni maksudnya berlaku perkara Allah di antara langit-langit dan bumi, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah atas setiap sesuatu itu maha kuasa, dan bahwasanya Allah sungguh meliputi ia dengan setiap sesuatu ilmunya. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmu tauhid. Cukuplah dengan ini ayat menjadi dalil atas mulianya ilmu, apakan lagi lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Wal ayatu thaniyatu qawluhu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Ayat yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla min qail, maha besar daripada yang berfirman. Firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu menyembah aku. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala sarfil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha fa'azim bi amrayni humal maqsudu min khalqid daraini. Dan cukuplah dengan ini ayat sebagai dalil atas mengerahkan ibadah, mengerahkan sembahan dan melazimi menghadap datang atas itu ibadat. Fa'azim bi amrayni, alangkah besarnya dua perkara ini. Huma, keduanya itu yang dimaksudkan daripada diciptakannya dua negeri. Fahaqqalil abdi alla yashtagila illa bihima, maka pantaslah, benarlah
mestilah bagi seorang hamba bahwa tidak berkesibukan seorang hamba itu melainkan dengan ilmu dan ibadah. Wala yata'aba illa lahuma, tidak meletihkan diri, tidak memayahkan diri kecuali untuk ilmu dan ibadah. Wala yanzura illa fihima, tidak merenungi, tidak mengerahkan, menghabiskan, menguras pikirannya melainkan pada ilmu dan ibadah. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fih, ketahuilah bahwasanya selain ilmu dan ibadah daripada perkara-perkara duniawi yang tidak menunjang akan ilmu dan ibadah, itu adalah batil, tidak ada kebaikan pun padanya. Walagun la hasilun lahu, dan sia-sia, tidak ada hasil pun baginya. Fa'idha alimta dzalika fa'alam annal ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Apabila engkau telah mengetahui akan demikian itu, maka ketahui olehmu bahwasanya ilmu adalah semulia daripada dua itu mutiara, dan sepaling unggul daripada dua itu mutiara. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itulah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli ala adana rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan seorang alim di atas seorang hamba itu bagaikan keutamaanku di atas laki-laki terdekat di kalangan umatku, yakni sebagaimana keutamaanku di atas laki-laki terdekat, maksudnya keunggulan Rasulullah di atas sahabat dari kalangan umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nazaratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Rasulullah bersabda, satu pandangan kepada orang alim itu lebih aku cintai, lebih dicintai kepadaku, bagiku, melebihi melebihi ibadat 1 tahun puasanya maupun sembahyangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannati, qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Rasulullah bersabda, maukah kamu aku tunjukkan kamu semua atas semulia-mulia ahli surga? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah ulama-ulama di kalangan umatku. Fabana laka annal ilma asyrafu jawharan minal ibadati, maka nyatalah sudah bagi engkau bahwasanya ilmu itu semulia-mulia mutiara daripada ibadah. Walakin la budda minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an manthura. Akan tetapi tidak boleh tidak daripada ibadah itu disertai ilmu, dibarengi dengan ilmu, atau ilmu dibarengi dengan ibadah. Jika tidak demikian, maka ilmunya itu menjadi debu yang bertebaran. Fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati thamaratin min thamaratiha. Karena sesungguhnya ilmu itu sama halnya pohon, dan ibadat itu sama halnya buahnya daripada buah-buahan itu pohon. Fasyarafu lisyajarati idh hiyal aslu, maka kemuliaan itu ada bagi pohon karena pohonlah merupakan asal. Lakinil intifa'u bima yahsulu bi thamaratiha, akan tetapi kemanfaatan itu ada pada yang hasil, ada pada yang terjadi dengan buahannya. Faidan, maka kalau begitu, la budda lil abdi ayyakuna lahu min kilal amrayni hadzun wa nasibun. Kalau begitu tidak boleh tidak bagi seorang hamba bahwa ada bagi dirinya dari masing-masing dua perkara ini, yaitu ilmu dan ibadah. Bahwa ada bagi seorang hamba daripada masing-masing dua perkara ini hadzun, bagian, wa nasibun, dan
Hauzun wa nasibun maknanya sama ya, bagian. Walihada qala al-Hasanul Basri rahimahullah, oleh karena ini berkatalah Hasan al-Basri rahimahullah, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati watlubu hadhil ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Untutlah akan ini ilmu sebagaimana menuntut yang menuntutnya itu tidak memudaratkan akan ibadah, dan tuntutlah akan ini ibadah sebagaimana tuntutan menuntut yang tidak mengganggu akan ilmu. Walamma istaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an, dan manakala sudah tetap bahwasanya tidak boleh tidak bagi seorang hamba daripada kedua-duanya ilmu dan ibadah sekalian, fala ilmu aula bit taqdimi la mahalata, maka ilmu itu lebih utama dikedepankan, tidak boleh tidak. Li'annahu al-aslu wad dalilu, karena ilmu itu merupakan pangkal asal modal dan petunjuk. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Oleh karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu imamnya amal, pemimpin amal, sedangkan amal itu pengikut ilmu. Wa innama sara al-ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'ala al-ibadati li amrayni, dan hanya saja menjadi ilmu itu merupakan asal modal pangkal yang diikuti oleh amal, yang mesti akan engkau mengedepankan ilmu itu di atas ibadat karena dua perkara. Ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa taslama, agar hasil bagi engkau nilai ibadah dan selamat itu ibadah. Fa innaka awalan yajibu 'alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'budahu wa kaifa ta'budahu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Maka sesungguhnya engkau pada mulanya wajib atas engkau bahwa engkau mengenal akan yang disembah, Tuhan yang disembah. Kemudian wajib engkau itu menyembah akan Tuhan. Dan bagaimana engkau bisa menyembah akan Tuhan yang tidak engkau kenal namanya dan sifat-sifat zatnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi, dan bagaimana bisa engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau ketahui apa aja yang wajib bagi itu Tuhan, apa aja yang mustahil pada sifat-sifatnya. Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal 'iyadu billah mimma yukhalifu, maka bisa saja engkau meyakini pada Tuhan dan pada sifat-sifat Tuhan akan sesuatu, wal 'iyadu billah, sesuatu di antara yang menyelisihi, menyalahi al-haqqa akan kebenaran. Fatakuna ibadatuka haba'an manthura, hingga jadilah ibadah engkau itu debu yang bertebaran. Wa qad syarahna ma fi dzalika min al-khataril 'azimi fi bayani ma'na su'il khatimati min kitabil khawf min jumlati kutubi ihya'i ulumiddin, dan sesungguhnya sudah kami uraikan akan hal pada demikian tersebut daripada al-khataril 'azim, khotor yang besar, kekhawatiran yang besar dalam menerangkan makna su'ul khotimah dari kitabil khawf, dari himpunan jumlah kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Summa yajibu 'alaika an ta'allama